Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi setiap Bapak Ibu dan saya. Kami mewakili Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Kita percaya kita masuk di tahun yang baru ini mengandalkan Tuhan, bersyukur sama Tuhan Yesus. Maka kita percaya di tengah tantangan pergumulan kita, orang yang mengandalkan Tuhan pasti melihat kemenangan dalam hidupnya. Yang bersyukur, tepuk tangan lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Sama-sama kita mau bersyukur di hari yang pertama ini. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita satukan hati kita, tenangkan hati Bapak Ibu, sama-sama bersyukur di hadirat Tuhan. Bersyukur buat anugerahnya bagi setiap Bapak Ibu. Bawa doa Bapak Ibu pagi hari ini sama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kekuatan kami datangnya dari Tuhan Yesus. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan setiap umatnya. Pagi hari ini kembali kami boleh datang berkumpul untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur buat hari yang baru, hari yang pertama di tahun yang baru, di tahun 2025. Kami ucap berkat buat sepanjang tahun 2025, biar kebaikan Tuhan, biar kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus. Jamah setiap kami, pulihkan, lawat setiap kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dalam setiap kehidupan umat-Mu. Umat-Mu yang beribadah di tempat ini maupun umat-Mu yang beribadah via live streaming. Tuhan melawat, Tuhan menjumpai setiap umat-Mu. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias, disayang Tuhan. Ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, disayang Tuhan, dipakai Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adovani. Setiap kata firman Allah, biarlah mengajar, menegur, mendidik, mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman, sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan buat anugerah, buat kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang mengucap syukur. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan kekuatan. Kekuatan hidupku, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
Kita mau jadikan lagi doa pengagungan kita. Katakan kekuatan di hidupku Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berharap dalam Yesus. Mari dengan hati yang mengucap syukur pagi hari ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Dia Allah yang ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan. Mari lebih lagi bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Mari bersyukur, mari berserah sama Tuhan Yesus. Karena tak akan goyah, tak akan goyah. Boleh angkat tangan Bapak Ibu pagi hari ini, kita bersyukur. Dengan hati yang percaya, dengan hati yang mengucap syukur, pagi hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, menyerahkan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Bangkit berdiri sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, lebih lagi. Ajaib Kau Tuhan. Mari pagi hari ini datang sama Tuhan Yesus. Keadaanku dalam tangan-Mu takkan goyah. Mari lebih lagi bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Dengan bangga boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus.
Yesus, buat hadirat-Nya. Haleluya, kami mau bersyukur, kami mau percaya dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, oh Tuhan, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Mari di hari yang pertama ini, mari mengucap syukur buat hadirat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami percaya di dalam-Mu ajaib Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Kami percaya, haleluya. Terus bersyukur, terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Haleluya, Dia besar. Oh Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau. Yesus dimuliakan, Yesus, nama yang ajaib, nama yang besar. Haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Yesus. Kekuatan setiap kami, pengharapan setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kasih-Nya kami bersyukur, buat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir menyertai Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari pagi hari ini katakan, kami terus percaya penyertaan-Mu sempurna sepanjang tahun 2025. Yesus penolong yang setia. Yang percaya Tuhan Yesus setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, amin. Ku berserah hadirat-Mu Tuhan. Hanya Yesus. Boleh lebih dari
dahsyat lagi Bapak Ibu yang bersyukur. Amin. Ini syukur setiap kali Tuhan Yesus. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Kami mau katakan Yesus, yang percaya Tuhan setia, kita beri tepuk tangan pujian. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong setia. Boleh sekali lagi bersama-sama katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Boleh beri tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus yang setia, yang kasihnya, kebaikan yang melimpah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus yang setia, yang kasihnya, kuasanya, kebaikan yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melepaskan setiap umatnya. Di hadirat-Mu kami temukan damai, sukacita, sejahtera, melimpah bagi setiap kami. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kananmu, kasih salam, kasih tahu sebab di tahun yang baru ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menjalankan hati Tuhan, sebab berkat Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Luar biasa. Mari mulai tahun ini dengan hati yang bersukacita, datang dengan hati yang mengucap syukur. Di tempat yang kudus, satu suara sama-sama kita menyatakan, ku tak pandang dari gereja mana asal Engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara. Sebab ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana asal Engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, oh
Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga. Sebab ku tak pandang dari sekuman. Mari kembali dengan hati yang bersyukur. Ku tak pandang dari sekuman asal Engkau. Boleh tunjuk kiri kananmu, kasih senyuman yang terbaik sambil katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah seranada. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga, keluarga yang bersuka cita terus bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Masuk di tahun 2025, kita bawa sukacita kita, sebab berkat Tuhan begitu luar biasa, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus telah sediakan berkat yang begitu luar biasa, lebih dahsyat lagi Tiberias. Terus bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau sorakan haleluya. Oh haleluya. Ku cinta keluarga, 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 ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga. Dan bersuka cita kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh tangan yang percaya Tuhan Yesus pasti sudah sediakan berkat di tahun 2025 ini. Terus setia memuji memuliakan nama Tuhan. Terus kita angkat pujian kita bangkitkan iman kita di pagi yang indah ini. Tuhan berkati setiap kita, Tuhan jaga setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman sama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kembali sama-sama, sebab kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sebab Allah sanggup limpahkan dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masih tetap semangat Tuhan, lebih dahsyat lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kembali saya boleh tonton yang bersuka cita diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara silakan kembali duduk yang tempat ini. Di awal tahun 2025 bersuka cita, mengucap syukur, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya untuk terlebih dahulu mari sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus. Sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja. Hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan, tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian. Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi, di pagi yang indah ini saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Rencana dan Kasih Allah bagi setiap kita. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di sorga. Agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yaitu yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Diambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan.
Mazmur 139 ayat ke-13 sampai ke-16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan. Karena kita hidup di dunia karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri. Karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak ada yang kebetulan karena semua yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan. Diambil dari Matius 10 ayat yang ke-29 sampai ke-31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan, dan percayalah, semua yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya di pagi yang indah ini, di awal tahun 2025, kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Di awal tahun, di pagi yang indah ini ya Bapa, masuk tahun 2025, kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi yang indah ini. Sungguh kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, dan ada damai sejahtera yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saat ya Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Jeffrey Adolfoni, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biarlah Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami, ini jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita masuk ke dalam hadirat ya Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa, selain dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Tidak pernah kami ragukan kasih-Mu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu
ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Di atas kepala lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiada pernah ku ragukan Kasih setia Tuhan yang begitu sempurna, lagi setia. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kami sungguh percaya Kau tetap Allah penolong hidup kami, ya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, Tiberias katakan. Walau 1000 rebah
sisiku. Kami bangkitkan iman kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Biar musik memuji nama Tuhan di tempat ini. Mari mengucap syukur, mari bangkitkan iman di dalam Tuhan. Masuk di tahun 2025 ya Tuhan. Kami mau bangkitkan iman kami ya Roh Kudus. Kami mau berserah pun ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kami. Ini ucapan syukur kami untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh kami tak dapat membalas kasih-Mu ya Bapa. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Masih tetap jemaat Tuhan, mari lebih sungguh lagi datang menyembah. Walau 1000 rebah di sisiku, Mari bangkitkan iman percaya. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Ini iman kami ya Tuhan, ini iman kami ya Roh Kudus. Walau 1000 rebah, Sungguh kami percaya Engkau tetap Allah penolong hidup kami ya Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami ya Roh Kudus. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Derias. Walau 1000 rebah, Mari berikan hatimu yang sepenuhnya, mari berikan hatimu yang seutuhnya untuk datang menyembah Tuhan. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku. Bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di pagi yang begitu indah. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah. Walau 1000 rebah, Dengan kasih karunia Kristus, kami namanya terkasih Bapak Jeffrey Adolfo yang menyampaikan firman Tuhan di tahun yang baru begitu indah. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari sekali lagi biar semangat. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
Mari sekali lagi dengan iman percaya Tiberias. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang baru, untuk yaitu bulan yang baru, untuk tahun yang baru yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kami. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia sampai selama-lamanya. Maka Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang telah menuntun kami meninggalkan 2024, Tuhan yang sama juga akan membawa kami memasuki 2025. Bahkan hari ini kami ada di 2025. Kami akan yaitu menjalani 2025 penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kami raih janji firman-Mu Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka urapi kami Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya, kami imani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar dan lihat pada pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami sambut firman-Mu, haleluya, yang diberkati disayang Tuhan. Sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini, yaitu di hari yang baru, di bulan yang baru 2025 penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kami menyambut saudara Bapak Ibu beribadah pada Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, amin. Siapa yang hari ini bersyukur buat kebaikan Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat Tuhan yang baru? Oh haleluya, berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau saudara boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara, kasih senyum kanan kiri, bilang selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Depan belakangnya juga boleh katakan selamat tahun baru. Ya jangan bilang selamat hari Minggu ya saudara ya. Hari Minggunya nanti masih nanti nih saudara. Tadi saya hampir ngomong selamat hari Minggu saudara. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, menyayangi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, setahun yang baru, ada berkat yang baru, ada harapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Setiap hari ada kemurahan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, siapa yang tadi malam beribadah malam tahun baru? Yang malam tahun baru, tadi malam beribadah, oh haleluya, puji Tuhan. Ya saudara dan saya kita bersyukur, kita meninggalkan 2024 bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita mulai hari yang baru, tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Ya saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Tidak ada perkara yang tidak Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yaitu perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, yang indah dalam hidup saudara dan saya. Maka pagi hari ini saudara Bapak Ibu, ya kita percaya bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersama Tuhan saya kuat, saya diberkati, saya berhasil. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus saudara dan saya kita sehat bahkan panjang umur. Bahkan saudara dan saya Tuhan janji kepada setiap kita ya, dengan sarana perjamuan kudus minyak urapan saudara dan saya kita mulia. Sama-sama bilang sama saya mulia. Ya, mulia itu artinya apa saudara dan saya? Kita dipelihara Tuhan. Mulia artinya saudara dan saya sehat dan panjang umur. Mulia saudara dan saya diloloskan, diluputkan dari segala celaka bahaya. Katakan amin. Termasuk saudara dan saya kita sehat, tidak sakit-sakitan. Katakan amin. Mulia saudara dan saya menjadi majikan. Katakan amin. Dia sudah masuk di tahun yang baru, tentu kita punya banyak rencana, banyak program, banyak apa yang kita doakan, pokok-pokok doa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, Tuhan atur indah hidup kita. Tuhan pasti pelihara dan Tuhan pasti sediakan. Ya saudara, kehidupan saudara dan saya. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita. Ya saudara, sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur. Saudara yang bawa Alkitab boleh buka Mazmur 52. Saudara yang bawa HP boleh dibuka HP-nya yang isinya Alkitab. Mazmur 52,
satu ayat 10. Sama-sama saudara, Mazmur 52 ayat 10. Yang bawa Alkitab boleh dibuka Mazmur, Perjanjian Lama. Saudara yang bawa HP, ketik HP-nya. Saudara yang nggak bawa Alkitab, nggak bawa HP, boleh langsung lihat ke depan. Ya, di layar disediakan. Mazmur 52 ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana siap diberkati firman Tuhan, sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati. Amin. Yuk sama-sama saudara kita baca. 1, 2, ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya kasih setia Allah bagi saudara dan saya. Amin saudara. Saudara, ayat ini ditulis oleh Raja Daud, ya, atau dikatakan pemazmur Daud. Daud mengatakan bahwa aku seperti pohon zaitun. Ya, pohon zaitun yang apa? Pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Ya, pohon zaitun yang apa? Yang kuat, pohon zaitun yang subur. Ya, kata di sana kan ada kata menghijau. Artinya apa? Subur, Saudara Bapak Ibu. Sama-sama bilang sama saya, subur. Amin. Ya, saudara, aku seperti pohon zaitun yang subur, yang menghijau di rumah Allah. Ya, saudara, artinya saudara yang terus dipelihara oleh kasih setia Tuhan. Nah, saudara, kenapa ya saudara Daud mengatakan aku seperti pohon zaitun? Ya saudara, kenapa enggak pohon yang lain misalnya saudara Bapak Ibu? Ya saudara, hari ini saudara sebelum kita lihat kenapa Daud mengatakan demikian. Ya saudara, saudara yang mau catat firman Tuhan, saya hari ini memberi tema firman Tuhan di tahun yang baru pada hari ini, kuat dan mulia seperti pohon zaitun. Sama-sama bilang sama saya, kuat. Katakan sama-sama dengan saya, mulia. Amin. Kuat dan mulia seperti pohon zaitun. Bagi kita di Tiberias, ya saudara-saudara tentu tidak asing lagi dengan minyak urapan. Amin. Minyak urapan itu yaitu minyak zaitun. Ya, secara ilmu pengetahuan minyak zaitun itu sangat luar biasa dipakai untuk banyak kebutuhan. Ya saudara, fungsinya juga banyak. Bahkan buah zaitun saudara jadi minyak, ya bahkan bisa buah zaitun juga bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang sampo banyak saudara zaitun, ya sabun juga ada yang zaitun, macam-macam, vitamin juga ada zaitun saudara Bapak Ibu. Ya, istri saya aja saudara udah nggak pakai pelembab lagi untuk wajah saudara, dia pakai minyak urapan saya. Iya saudara, dia pakai minyak urapan, dia pakai minyak saya gitu saudara. Ya, dan saya tanya saudara, ya lama-lama karena dari muka terus dari wajah ke leher ke badan semua, saya bilang nanti kalau tidur lengket dong. Justru itu tujuan saya, supaya kamu lengket sama saya, katanya gitu saudara. Ya, iman masing-masing saudara. Saya jadi oh iya ya di lain sisi akhirnya nggak beli yang sudah tahu ya, yang apa namanya bengkoang itulah, yang mawar apalah. Iya saudara, dengan minyak saudara. Ilmu pengetahuan secara medis mengatakan ya saudara bahwa minyak zaitun itu baik untuk jantung, baik untuk kulit, ya saudara, bahkan sudah baik untuk pencernaan. Ya, dan hari ini kita melihat bahwa Daud ya saudara menggambarkan hidupnya, dirinya kuat seperti pohon zaitun, mulia, terpelihara, menghijau, subur di rumah Allah. Ya, saudara, kenapa Daud mengatakan demikian? Ya, jadi ada satu latar belakang bahwa Daud sedang dikejar oleh Raja Saul. Ya, saudara, dan orang yang mengejar ini sudah, jadi Raja Saul mengirimkan banyak orang untuk mencari Daud, saudara Bapak Ibu. Jadi waktu Daud ketemu dengan Abimelek, dia saudara, orang yang menolong Daud saudara. Jadi ada seorang gembala, ada seorang yang dikatakan anggota atau anak buahnya Raja Saul itu melihat bahwa Abimelek membantu Daud. Ya, mereka mengatakan bahwa Daud memberontak. Ya, jadi saudara, orang ini namanya Doeg. Ya, Doeg ini saudara melihat Abimelek membantu Daud. Ya, dan singkat cerita dia melaporkan kepada Saul. Ya, saudara, jadi orang ini adalah satu gambaran yaitu kejahatan yang namanya Doeg ini saudara. Dan Saul memerintahkan kepada Doeg untuk banyak membunuh imam-imam Tuhan.
ya saudara, imam-imam Allah. Ya, dan karena kejahatannya ini, Daud mengatakan, walaupun engkau jahat, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan engkau mungkin mengejar saya, kata Daud kepada Doeg, tapi aku percaya kasih setia Tuhan akan memelihara hidupku. Kasih setia Tuhan akan menjagaku, dan aku tetap akan subur seperti pohon zaitun menghijau di rumah Allah. Saya berdoa, saudara dan saya, apapun yang akan kita hadapi, tantangan di 2025 bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, saudara dan saya tetap kuat, tetap menghijau di rumah Tuhan, tetap terpelihara oleh kasih setia Tuhan, sehingga saudara dan saya suatu hari kita diundang untuk pesta kekal di kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Apapun tantangan yang kita akan hadapi, mungkin kita nggak tahu 2025 akan seperti apa. Ada banyak orang tanya, ya saudara, biasa jemaat suka WA saudara. Menurut Pak Pendeta 2025 bagaimana? Menurut penglihatan Pak Pendeta gimana? Menurut adanya, menurut penerawangan Pak Pendeta. Hah? Saya bilang, penerawangan? Saya bilang, ya saya bilang, Bu, saya pendeta bukan ahli nujum. Iya saudara, 2025 gimana ya saya nggak tahu, saya bilang. Yang saya tahu Tuhan baik dan Tuhan setia. Amin. Dan kasih setia Tuhanlah akan memelihara keluargamu, keluargaku. Yang percaya boleh bilang amin dulu saudara. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan kenapa Daud, ya saudara, menggambarkan dirinya, hidupnya, ya sudah terpelihara, menghijau, subur di rumah Allah seperti pohon zaitun. Kenapa bukan pohon yang lain? Karena dari awal pohon zaitun saudara dikenal sangat-sangat luar biasa. Ya saudara, di dalam kehidupan umat Allah. Ya, bahkan di Hakim-Hakim 9, yuk kita lihat. Hakim 9 ayat 8 dan 9. Ini ya saudara ayat yang selalu saudara suka dipakai saudara oleh mendiang pendeta Parihaji Gembala Sidang saudara dan saya. Alkitab bilang, sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, ya jadi ada kumpulan pohon-pohon. Berkata kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Ayat 9. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ya saudara, kata menghormati di sana itu artinya memuliakan. Sama-sama bilang sama saya, memuliakan. Ya saudara, dalam bahasa Inggris saudara, itu artinya kata menghormati to give glory. Glory mulia. Ya saudara, to give glory. Ya, untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Minyak ini dipakai saudara, diberikan untuk saudara dan saya, sarana kepada saudara dan saya di akhir zaman. Ya, Tuhan merintahkan untuk gereja Tiberias mengembalikan kuasa. Amin. Supaya saudara dan saya di akhir zaman hidup kita di dalam kuasa Allah. Amin saudara. Kuasa Allah supaya apa? Supaya saudara dan saya kita terbebas dari segala yang jahat. Katakan amin. Supaya saudara dan saya kita diurapi, kita mulia, kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Bisnis kita berhasil, karir saudara dan saya berhasil, keluargamu, keluargaku dipelihara Tuhan, tidak dirusakkan. Saudara dan saya tetap menghijau di dalam rumah Tuhan oleh kasih setia Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara, ya sama seperti zaitun ini saudara, ya sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, punya banyak keuntungan, ya kelebihan. Karakter zaitun itu kuat, karakter zaitun itu tahan lama, bisa ada di mana saja. Saya catat beberapa karakter zaitun di sini saudara, bagi saudara dan saya. Yang pertama saudara, akar yang dalam dan kuat. Ya saudara, jadi zaitun ini sudah punya akar yang dalam dan kuat. Dia bisa menembus tanah yang keras sekalipun. Untuk apa? Untuk mencari air supaya pohon ini tetap bertumbuh dengan kuat. Ya, pohon zaitun sudah tetap hijau sepanjang tahun. Ya, saudara dan saya, bagi kita yang percaya, orang percaya diurapi dengan minyak, saudara dan saya tetap terpelihara sepanjang tahun. Amin. Zaitun itu bisa ada di mana saja. Ya, bukan hanya di Israel saudara, tapi saudara dan saya dimanapun, dalam kondisi apapun, ya saudara, dalam iklim apapun, zaitun itu bisa bertumbuh di mana saja. Kalau saudara renungkan, ya saudara, bahwa ketika air bah menutupi bumi, waktu Nuh ada di dalam bahtera, saudara ingat ya, semuanya itu kan hancur saudara, semua itu dilenyapkan.
ya Tuhan izinkan semuanya lenyap di dalam bumi. Tapi ketika air bah surut, ya Nuh kirim burung apa? Merpati. Burung merpati kembali saudara membawa apa? Apa? Ada yang bilang sate babi tadi. Waduh, udah lapar apa gimana nih? Ya, daun zaitun saudara Bapak Ibu. Daun zaitun saudara. Dan Nuh melihat bahwa ya itu adalah tanda bumi telah surut. Dan itu adalah tanda ketika semuanya lenyap saudara. Satu-satunya yang tidak lenyap, yang tidak hancur, tidak rusak, itu hanya pohon zaitun. Katakan amin. Walaupun saudara Bapak Ibu sekali lagi, ya bumi itu penuh dengan air. Apa yang saya mau katakan saudara, saya pernah ngobrol sama teman saya kontraktor saudara. Dia orang yang orang teknik. Ya saudara, jadi pasti ngerti tentang sains, ilmu pengetahuan alam. Ya saudara, sederhana saudara, air itu menekan ya saudara, ke segala arah dan menekan segala sesuatu. Segala sesuatu kalau dengan air itu pasti kalah saudara Bapak Ibu. Apalagi namanya air bah. Ya saudara, kalau air bah yang sangat luar biasa menutupi bumi, ya yang lainnya itu hancur lenyap saudara. Ini sangat ajaib dan sangat luar biasa. Bahwa satu-satunya yang tidak hancur itu namanya zaitun saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya di zaman akhir, kita diurapi dengan minyak. Saudara dan saya, Tuhan pelihara. Kita tidak dirusakkan, Tuhan sediakan. Tuhan tolong saudara dan saya. Tuhan bawa saudara dan saya pada mujizat Tuhan setiap hari. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan zaitun itu saudara, buahnya sangat ajaib, sangat luar biasa. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya pagi ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya jadi kuat dan mulia seperti zaitun. Yang pertama, mari saudara dan saya sebagaimana Alkitab mengatakan menghijau subur di rumah Allah. Bahwa bisa subur, bisa menghijau, harus berakar di dalam Tuhan. Saudara dan saya pagi ini kita diingatkan, masuk tahun baru, mari berakar di dalam firman Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, berakar dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, usahamu mau berhasil, karirmu mau naik, rumah tangga keluargamu mau diberkati. Ya saudara, keadaanmu ingin dipulihkan, berakarlah di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberhasilkan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, Mazmur 1, yuk kita lihat sama-sama. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 kita baca bersama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Amin. Sama-sama bilang sama saya, berhasil. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya berakar di dalam Tuhan, bisnisku berhasil, karirku berhasil, keluargaku diberkati, kami sehat sempurna, firman Tuhan digenapi di dalam hidup kami, rancangan berkat, rancangan damai sejahtera, berhasil. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya catat di sini sudah jadi berkat yang baru bagi kita. Firman Tuhan adalah akar kehidupan bagi kita yang memberi kekuatan dan kemenangan dari setiap tantangan hidup. Katakan amin. Iya saudara. Sekali lagi, firman Tuhan adalah akar, ya saudara, yang memberi kekuatan dan kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Dalam setiap hidup kita, dalam menghadapi sekali lagi tantangan atau persoalan yang mungkin akan kita hadapi. 2025 kita nggak tahu sekali lagi tantangan apa. Ya, tapi satu hal yang saya tahu, saudara Bapak Ibu, kalau kita berakar di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan bawa saudara dan saya masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan luputkan saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Walaupun ya ada rencana-rencana jahat, ya ada rancangan-rancangan jahat yang saudara dan saya kita lihat secara global mungkin, ya saudara, keadaan situasi kita tidak pernah tahu. Saudara hari-hari ini lihat, ya saudara, bahwa ya ekonomi, resesi, virus, sakit penyakit, ada flu A sekarang di China, saudara, sekarang ada flu A, lalu ada virus
AMPV atau apa itu kalau nggak salah namanya saudara ya. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa gejalanya mirip COVID, bahkan dikatakan melebihi daripada gejala. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Saudara dan saya sepanjang 2025 aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya saudara, saya baca-baca, ya saudara, nggak jauh-jauh beda memang dengan COVID. AMPV itu virus yang dari unggas kalau nggak salah. Ya apa namanya, kalkun, ayam dan mirip unggas gitu saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara dan saya, betapa pentingnya saudara dan saya kita berakar di dalam firman Tuhan. Minyak urapan adalah firman Tuhan yang memberhasilkan saudara dan saya. Ya, saudara, bagaimana saudara dan saya jadi kuat dan jadi mulia, bagaimana saudara dan saya kita melangkah di 2025, ya saudara, kita menghadapi tantangan tapi kita tetap kuat, tetap subur menghijau di rumah Tuhan oleh kasih setia Tuhan. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya saudara, bagaimana berdiri atau bagaimana berakar di dalam kebenaran firman Tuhan? If you never read your Bible, how come you be so strong? Bagaimana kita jadi kuat, bagaimana kita jadi mulia kalau saudara baca firman cuma di hari Minggu. Bagaimana kalau, ya saudara, bagaimana kita baca, orang Kristen memang begitu saudara Bapak Ibu. Ada orang yang bilang, Pak, ya baca firman, baca Alkitab, balik-balik lagi Pak, ujung-ujungnya baca Alkitab. Ya memang demikian. Tuhan mau saudara dan saya kita bahagia, katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya kita naik karirnya, katakan amin. Saudara dan saya dalam kehidupan ini kita naik level, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, naik kelas. Bilang sama-sama berhasil. Yes, ya saudara. Bahwa saudara orang yang naik kelas menghadapi tantangan ujian. Anak-anak kemarin baru, sebelum sekarang lagi liburan, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Banyak anak-anak yang di gereja, om doain om. Ujian om. Di Bekasi itu banyak sekali saudara. Altar call, anak-anak pada maju saudara. Kamu apa besok ujian apa hari Senin? Ujian hidup om. Saya bilang, Saya bilang, kelas berapa kamu? Kelas 6 SD. Ya ampun dek. Saya bilang, jangan ya dek ya. Saya bilang, ya kelas 6 udah ujian hidup. Gimana besarnya kamu? Ya sudah, mukanya kusut gitu sudah. Udah belajar belum? Belum om. Di rumah gak belajar. Ya gimana om? Ya pusing om. Waduh, anak kecil udah ngomongnya pusing sudah. Ya saya katakan kepada mereka, jangan hanya berdoa di gereja, di rumah juga harus belajar. Amin. Karena Tuhan mengasihi, menyayangi, memberkati orang-orang yang berdoa dan berusaha. Orang-orang yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Katakan amin. Ya, Alkitab tadi baru kita dengar saudara, kita sudah baca. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab gak mencatat satu hari kamu harus baca 20 pasal. Gak ada ayatnya. Tapi Alkitab mencatat siang dan malam renungkanlah itu. Kata renungkan artinya bukan hanya baca, bukan hanya dengar, tapi kita berjuang, kita berusaha untuk kita melakukannya. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih setia Tuhan sudah begitu luar biasa menolong hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya hari ini ada karena kasih setia Tuhan? Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Iya saudara, ada seorang bapak namanya Pak Sabar, saudara Bapak Ibu. Pak Sabar ini saudara, dia orang dari luar kota, orang dari daerah. Iya saudara, dia orang daerah, ya dia bukan lahir di Jakarta. Dia datang ke Jakarta saudara Bapak Ibu, ya dia katakan bahwa dia waktu itu dia cerita belum kerja. Ya, dan ya mungkin orang kalau di kota besar memandang orang dari daerah mungkin sebelah mata saudara Bapak Ibu. Tapi dia percaya kasih setia Tuhan. Dia percaya walaupun dia datang dari daerah, dia punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya besar. Amin. Bukan hanya besar, Tuhan kita hidup. Katakan amin. Yes, ya saudara, bahwa setiap kali saudara dan saya kita sungguh-sungguh ya saudara hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya kita hidup di dalam firman Tuhan, firman itu hidup di dalam kita, maka bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Bagi manusia sulit, bagi manusia susah. Bagaimana sukses, bagaimana berhasil kalau jenjang pendidikan saja ya mungkin tidak mumpuni atau tidak menguasai atau tidak sekolah tinggi. Ya bagaimana bisa bekerja, bagaimana dapat pekerjaan? Ya kalau mungkin tidak ada keahlian. Tapi percayalah penuh, selama saudara dan saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saudara dan saya. Saya banyak ketemu saudara sama orang-orang yang mungkin dikatakan orang dipandang sebelah mata, tapi dia terus berakar di dalam firman Tuhan.
Dia terus setia beribadah. Tuhan Yesus janji, Tuhan janji kepada saudara dan saya, kalau kau setia beribadah pada Tuhan, cari sorga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dijauhkan penyakit dari tengah-tengah hidupmu. Selama saudara dan saya setia beribadah kepada Tuhan, saudara dan saya akan menuai apa yang hari ini engkau tabur bersama dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, perlahan-lahan saudara dia dapat pekerjaan. Ya ketika dia bekerja, saudara Bapak Ibu, ya dia mulai kuliah, ya dapat S1, S2, dan hari ini saudara sedang mengerjakan disertasi S3. Ya saudara, dan hari ini saudara Bapak Ibu, ya ketika dia sedang menyelesaikan program S3-nya, dia sudah mempunyai karyawan ratusan. Ya saudara, datang dari daerah sampai di Jakarta, awalnya tidak punya pekerjaan. Tapi hari ini karena kasih kebaikan Tuhan. Saudara, pertama kali waktu dia datang ke Jakarta, saudara, dia belum punya pekerjaan. Dia ikut melayani Tuhan. Ya saudara, waktu itu ada Natal. Jadi Natal di GBK, saudara Bapak Ibu, ada choir yang banyak itu saudara tahu ya, yang jubah-jubah putih itu. Ya, puji Tuhan kita kemarin Natalan di GBK 12.000 choir, 12.000 lebih saudara Bapak Ibu. Ya, dia memberi dirinya untuk berakar di dalam Tuhan terlebih dahulu. Ya, anak-anak muda, kau ingin dapat beasiswa, mau jadi director, mau jadi manager, saudara mau punya masa depan yang luar biasa, saudara dan saya bawa dirimu berakar terlebih dahulu di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, interview kerja, saudara mau magang, saudara mau berhasil masa depanmu, ya put yourself ya into the words of God. Bawa dirimu di dalam berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara, saya mau katakan, bukan kita yang bekerja, Tuhanlah yang bekerja di dalam saudara dan saya. Tuhan yang akan tuntun saudara dan saya ketemu sama orang-orang yang tepat, ketemu sama orang-orang yang berhasil. Katakan amin. Ketemu sama orang-orang yang apa saudara, menolong saudara dan saya. Dan saya percaya kalau saudara root into the words of God, rooted atau berakar dalam firman Tuhan, hidupmu hidup saudara di dalam Tuhan, itu ada yang namanya akselerasi. Amin, sudah tahu akselerasi ya, percepatan. Jadi kalau saudara berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, sama seperti Daud saudara Bapak Ibu. Siapa yang tahu Daud sebenarnya? Nggak ada yang kenal Daud. Ya, even his own father, papanya Daud aja lupa sama Daud. Ya, waktu Samuel, Isai papanya Daud. Samuel datang ke rumah Isai, bapaknya Daud. Isai memperkenalkan, ya saudara, abang-abangnya Daud, kokohnya Daud saudara. Ya, Daud lupa, Daud nggak diingat saudara sama bapaknya. Bapaknya baru ingat, oh iya masih ada satu lagi anak saya. Ya, anak saya lagi menggembala domba. Saudara perhatikan, ya saudara, ketika Daud diurapi oleh Samuel, roh Allah berkuasa atas Daud. Ya saudara, hidupnya Daud naik, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya naik. Amin. Kalau saudara dan saya berakar dalam kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya diurapi. Ya saudara dan saya kita punya iman, percayalah penuh. Ya saudara, bahwa ketika saudara dan saya datang pada Tuhan, masuk di tahun yang baru, saudara dan saya kita akan melihat apa yang kita tabur ketika kita berakar dalam Tuhan. Kita sertai dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita berjuang di dalam firman Tuhan. Saudara dan saya kita akan melihat hasil yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya diberkati berhasil, penuh kuasa mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus. Warisan dari gembala sidang kita, mendiang pendeta Pariaji, mari saudara dan saya kita berjuang untuk hidup suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Agar apapun yang kita kerjakan berhasil dan suatu hari kita diundang ke sorga. Amin. Ya, itu sebabnya saudara dan saya masuk tahun baru, mari sama-sama kita berjuang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, berjuang. Ya, suami istri berjuang, saling mengasihi, saling mengampuni. Keluarga, mari kita berjuang. Anak-anak muda, mari kita berjuang. Amin saudara. Saudara dan saya setiap hari, ya saudara, kita bawa hidup kita pada kebenaran firman Tuhan. Iya saudara, memang begitu saudara. Saudara bawa dirimu berdoa, ya pujian penyembahan. Ya saudara, daripada saudara dengar lagu dunia, lagu-lagu yang galau, nggak memberkati, malah bikin tambah galau. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan lumpuh beneran loh nanti. Iya kan saudara? Karena apa saudara? Lagu itu yang kuat adalah liriknya. Saudara ulang-ulang lagu galau, liriknya seperti itu, lama-lama jadi seperti itu. Tapi ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, ya saudara, apapun tantangan yang kau hadapi, kita berakar di dalam firman Tuhan. Setelah saudara baca firman Tuhan, saudara nyembah Tuhan. Ya saudara, saudara angkat pujian kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Amin. Ya,
Saudara ulang-ulang, aku percaya, aku percaya, aku percaya, pemulihan terjadi atas hidupmu. Amin. Berkat Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Amin. Ya saudara, jadi Pak, kita nggak boleh dengar lagu dunia. Saya mau tanya sama saudara nih, ya, orang Kristen boleh dengar nggak lagu dunia? Orang Kristen boleh dengar lagu dunia? Ya mau bilang apa saudara? Ya saudara, masa masuk mall Kelapa Gading, lalu ada lagu di mall itu kan, APT, 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 APT. Ya kan? Hit me with it, curut, curut, curut. Aye, aye. Saya curiga Blackpink itu orang Betawi saudara. Aye, aye gitu kan saudara. Ya saudara, saudara masuk jalan-jalan ke mall, security gitu kan saudara. Lagu gak rohani ini. Iya. Terus kenapa Bu? Ganti lagunya. Ganti dengan lagu apa Bu? Dalam Yesus kita bersaudara. Itu ya langsung tiba-tiba satu mall salam-salaman saudara. Kayak di gereja ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam firman Tuhan, saudara dan saya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara. Bagaimana saudara dan saya kuat dan yaitu mulia seperti pohon zaitun. Masuk di tahun yang baru, bulan yang baru. Saudara dan saya tetap kita berbuah dalam keadaan apapun. Ya, ketika saudara dan saya tetap berbuah dalam keadaan apapun, dalam kehidupan musim apapun, keadaan situasi apapun, kita tetap melekat pada Tuhan. Saudara dan saya kita akan melihat buah-buah yang luar biasa. Amin. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yuk sama-sama saudara kita lihat. Ya saudara, kita perhatikan ini ayat yang sangat-sangat familiar pasti bagi kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, diberkatilah. Ya saudara, saudara kata diberkatilah, ya saudara, di Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan 8, itu saudara adalah kata, ya saudara, di Mazmur 1 ayat 1 yang tadi kita udah baca. Mazmur 1 ayat 1, kalau tadi saudara ingat, kalimat kata pertamanya, frase pertamanya, di sana ditulis berbahagialah. Ya di Mazmur 1, di Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang kita baca barusan, kata pertama itu berbunyi diberkatilah. Jadi konteksnya sama nih saudara. Mazmur 1 ayat 1, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Berbahagialah itu sama dengan diberkatilah. Bahasa aslinya makarios. Semua bilang sama-sama makarios. Amin. Ya saudara, diberkatilah, berbahagialah orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan. Ya saudara, bahwa digambarkan sekali lagi, ya, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ayat 8 boleh tampilan lagi. Ya saudara, sekali lagi saudara, gambaran seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon ini walaupun memang tidak ditulis di Yeremia 17 ini saudara, tapi saya yakin pohon ini adalah pohon zaitun. Seperti yang tadi saya sampaikan, karakteristiknya pohon zaitun itu saudara, akarnya kuat, bisa menembus yaitu tanah kering, tanah keras sekalipun untuk mencari air. Ya, supaya pohonnya menjadi subur dan menjadi kuat. Saya catat di sini saudara, bagi setiap kita, yaitu berkat yang baru. Ketika kita tetap berbuah di masa sulit, sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan kasih, kekuatan, dan kuasanya di dalam kelemahan kita. Katakan amin. Ketika saudara dan saya tetap melakukan firman Tuhan di masa sulit, saudara dan saya tetap membaca firman, tetap berdoa, tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap melakukan yang setia, yang benar, beribadah pada Tuhan. Tetap yaitu saudara dan saya, kita yaitu tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetap lurus dan tulus. Saudara dan saya, hidupku berbuah dan pasti akan dipelihara Tuhan. Pasti disediakan Tuhan, tidak kekurangan segala yang baik. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Bilang sama kanan kiri saudara, tetap berbuah. Bilang sama kanan kiri saudara, tetap berbuah. Amin.
Ya saudara, tetap berbuah artinya apa saudara? Tetap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara, walaupun mungkin lingkungan sekitar kita bukan lingkungan yang baik, ya orang-orang di sekitar kita mungkin bukan orang-orang yang baik, tapi Alkitab mengatakan jangan iri sama orang-orang yang berdosa. Jangan iri sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya saudara, kalau saudara mengikuti tadi malam Gembala Sidang, ya saudara memimpin perjamuan kudus pertama kali di tahun 2025. Sebelum beliau memimpin perjamuan, beliau mengatakan bahwa saudara dan saya tetaplah menjadi lurus dan tulus. Tetaplah jujur, tetaplah saudara dan saya memandang Tuhan saja. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, pandang Tuhan saja. Ya, tetaplah saudara dan saya melakukan dengan setia kehidupan ini. Ya saudara, bahwa setiap rupa-rupa keperluan kebutuhanmu pasti Tuhan yang sediakan. Amin. Ya saudara, tetaplah baik, tetaplah setia. Saya kenal ada seorang bapak namanya Pak Victor, saudara. Pak Victor ini, saudara, dia bekerja, ya saudara, dia kerjasama dengan vendor-vendor. Dia punya perusahaan, ya saudara, dia bangun jalan gitu saudara. Jalan raya, ya saudara, kadang-kadang di jalan tol juga. Ya proyek yang dia kerjakan ini saudara Bapak Ibu, sudah dia kerjakan seperti biasa. Ya diberikan karena berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya saudara, dalam waktu yang lama. Tapi singkat cerita, tiba-tiba proyek ini diserobot sama orang. Iya saudara, yang namanya diserobot pasti orang kaget, ya sedih, ya saudara, dan wajar saudara, namanya orang manusia, ya sedih saudara. Tapi dia serahkan pada Tuhan, ya saudara, walaupun ya saudara bisnisnya, pekerjaannya diserobot oleh orang, dia tetap setia, dia tetap berkenan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau mau marah bisa, ya saudara, kalau dia mungkin mau kecewa sangat bisa. Tapi dia kembali kepada firman Tuhan, dia tidak kecewa. Ya saudara, justru ya saudara, dia mengajak kami untuk sama-sama berdoa. Dan kami mengurapi proyek tempat pekerjaannya saudara, dan serahkan kepada Tuhan. Satu hari dia ketemu sama yang punya proyek besar ini saudara. Jadi rekanan company besarnya. Ketemu sama bosnya, lalu bosnya bertanya, ya bagaimana proyek yang di jalan tersebut? Oh saya nggak pegang. Loh saya taunya kamu yang pegang. Ya udah sama orang lain ya, katanya begitu saudara. Wah ya ini nggak bisa seperti ini. Saya taunya kamu yang pegang. Singkat cerita saudara Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai siapa saja. Katakan amin saudara. Tuhan buka jalan bagi saudara dan saya. Tuhan buka pintu yang tertutup. Tuhan sanggup buka. Tuhan sanggup beri jalan yang baru. Tuhan beri harapan yang baru, kekuatan yang baru. Proyeknya kembali kepadanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya di zaman akhir yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara dan saya kita lihat Matius 5 ayat yang ke-16. Yuk, ini ayat yang terakhir, bersama-sama kita boleh bersiap-siap. Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, terang Tuhan bercahaya dalam hidup saya. Amin. Yang terakhir saudara dan saya, kita kuat dan mulia seperti pohon zaitun. Ya saudara, saudara dan saya kita hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Katakan amin. Ya, saya catat di sini saudara, hidup yang diberkati adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Berkat gak selalu tentang materi, berkat itu juga tentang damai sejahtera. Amin. Bawa damai sejahtera, bawa sukacita, bawa kebaikan bagi sesama saudara dan saya. Katakan amin. Diberkatilah orang yang cinta damai, yang membawa damai kepada setiap ya saudara, sesamanya manusia. Ya saudara, kejarlah kekudusan. Saudara dan saya hiduplah dalam damai kasih Tuhan. Amin. Dunia hari-hari ini perlu damai. Dunia hari-hari ini perlu yang namanya kekuatan, kelegaan. Banyak orang hari-hari ini, mohon maaf, ya saudara, kita lihat dunia ini kan banyak masalah, banyak orang frustrasi, banyak orang pusing. Ya saudara, orang pingin cari damai. Ya saudara, banyak orang khawatir hari-hari ini. Ya saudara, dan saudara, survei medis membuktikan orang yang khawatir saudara justru bukan sehat. Ya saudara, orang yang khawatir jadi tambah stres, frustrasi. Ya saudara, nggak bisa tidur biasanya orang khawatir. Tapi anehnya orang khawatir nggak bisa tidur di rumah, di gereja bisa. Bisa apa? Bisa tidur. Coba lihat kanan kirinya. Matanya masih kebuka gak tuh? Ya sudah. Ya, aduh Pak, di rumah pusing Pak. Ya gak bisa tidur Pak. Ya, tapi kalau di gereja bisa. Kenapa? Karena di gereja ada damai sejahtera.
Iya kan? Ada damai, ya saudara, ada Yesus. Yesus adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah Yesus. Amin. Saudara dan saya, kita dalam Yesus, kita punya tugas. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Amin saudara, untuk menjadi terang. Ya saudara, di dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, di sekitar saudara dan saya. Hendaklah saudara dan saya beri diri kita terlebih dahulu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi keluargamu, urapi pekerjaanmu, urapi anak-anakmu, orang tuamu. Supaya terang Tuhan, roh Allah yang sudah menuntun saudara dan saya. Sehingga hidupmu, hidupku memuliakan Allah, memuliakan kita juga manusia. Kita diberkati menjadi manusia yang mulia, yang penuh kemuliaan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Pulanglah, jadilah kuat dan jadilah setia. Seperti pohon zaitun memasuki awal tahun yang baru. Saudara dan saya kuat dan mulia, diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Mari saudara dan saya kita mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan yang membawa kita di hari yang pertama di tahun 2025. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kami berikan waktu saudara masing-masing pribadi lepas pribadi. Saudara boleh ambil waktu sejenak beberapa detik untuk mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa memelihara saudara dan saya. Kasih setia Tuhan yang memelihara Daud sehingga ia terpelihara di rumah Allah seperti pohon zaitun yang tetap hijau subur karena kebaikan Tuhan. Saudara dan saya pun sepanjang 2025 kita tetap terpelihara menghijau subur di dalam rumah Tuhan. Bagi keluargamu, keluargaku, kasih setia Allah memelihara saudara dan saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung, mari bersama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, oh Tuhan. Dan ku datang menyembahmu. Lebih lagi bersama-sama dengan ucapan syukur kita sembah Tuhan Yesus. Oh, ku sanjung hanya Kau Yesus. Haleluya. Imam besar agung, kami sembah. Ku sanjung, oh Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan mudah. Hanya Yesus Tuhan yang kami sembah. Hanya Yesus Raja kami tinggikan selama-lamanya. Oh haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sanjung, oh Kau di tempat ini, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, oh
lagi. Kami datang hanya sembah Yesus Tuhan. Aku datang menyembah-Mu Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sorak-sorai di atas kepala mengatakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga, Tuhan yang hidup, Allah yang ajaib, juru selamat kami, Tuhan Yesus yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami orang-orang yang ditolong Tuhan, kami orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk bulan yang baru, untuk tahun yang baru. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami agar kami boleh mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh hidup lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa sesuai dengan firman-Mu. Kami melupakan yang lalu dan kami melihat memandang ke depan, berlari-lari menuju kepada panggilan sorgawi, yaitu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Mahkota kehidupan kekal diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, setiap kami yang hari ini hadir beribadah, baik jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, dimanapun berada, dalam nama Yesus kami kuat dan mulia seperti pohon zaitun, seperti firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan jadi rema, firman Tuhan jadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami boleh berakar terus di dalam firman Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Maka Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga rumah tangga boleh berbuah, yaitu dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Dan kami terus menjadi terang, menjadi berkat bagi setiap sesama dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi rupa-rupa keperluan, kebutuhan kami, Tuhan pasti akan cukupkan, Tuhan pasti akan sediakan. Maka Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang baru hari ini. Kami bawa ucapan syukur kami ya Tuhan, di hari yang baru, di bulan yang pertama di 2025, karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh berkeluarga, kami boleh bersekolah, kami boleh berusaha, bekerja, kami boleh berkarir. Bahkan Tuhan Yesus hari ini, masa muda kami serahkan kepada Tuhan, menghijau di hadapan rumah Tuhan. Kami percaya akan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus, anak-anak muda diberkati, anak-anak kami pun diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati, karir kami diberkati, proyek anak-anakmu diberkati, usaha bisnis mereka diberkati. Masuk 2025, semakin naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri jalan baru, Tuhan buka jalan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita buka hati, kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak segala operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Sembuh segala penyakit, penderitaan,
kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kehidupan kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, tubuh kehidupan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh kasih-Mu yang besar, kami dan keluarga setiap hari di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan jadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, roh tubuh jiwa kami diperbaharui di tahun yang baru. Dalam nama Yesus, mulut kami diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan berhasil. Tangan kami diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak virus oleh darah Yesus. Kami tolak COVID, kami tolak terkapar, kami tolak penyakit aneh oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi oleh darah Yesus. Tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Dalam nama Yesus, pencernaan sempurna, pankreas sehat, empedu sehat oleh darah Yesus. Kami diberkati. Mata tidak katarak, memandang kemuliaan Tuhan oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh naikkan setiap doa, bahkan juga jika ada keperluan atau kebutuhan, mintalah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati, urapi Bu Novi dan sekeluarga, sehat sempurna, sembuh bebas dari virus. Berkati Bu Novi, Pak Rosdi, bersama anak-anak Sania Serin, diberkati Tuhan. Bahkan karirnya maju, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sakit, bebas dari virus dalam nama Yesus. Darah Yesus yang mengalir di tubuh kita. Hari ini percayalah, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Siapapun yang kelemahan tubuh hari ini oleh darah Yesus sudah menjadi sembuh. Tuhan beri mujizat bagi saudara dan saya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, Tuhan pelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar di bulan ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, malaikat surga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, gereja, dan pribadi. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami sepanjang tahun 2025. Dalam nama Yesus, perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di kerajaan sorga. Tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin.
Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini, mengucap syukur. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir, gembala martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya, kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Jika ada penyakit mungkin saudara boleh urapi tubuh saudara dan saya. Dalam nama Yesus kita diurapi warga sorga, sempurna sehat, dijaga malaikat. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng malaikat terbang ke sorga. Selama di bumi saudara dan saya kita diberkati berbahagia, sehat, panjang umur, tegap sentosa, diberkati berhasil dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sepanjang 2025 kasih kuasa mujizat Tuhan, kuat kuasa Tuhan menyertai melingkupi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati ya Tuhan Yesus. Maka kasih Tuhan Yesus berkat martir mengalir dalam nama Tuhan Yesus, yaitu menjawab setiap doa-doa anak-Mu ya Tuhan. Doa-doa mereka dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dari yang jahat. Maka Tuhan berkati yang gagal diberkati berhasil oleh Tuhan, yang kekurangan diberkati Tuhan, melimpah kasih setia Tuhan dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga suami istri rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Kami tolak orang ketiga, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa anak-anak muda, anak-anak kami diberkati Tuhan, disayang Tuhan dalam nama Yesus, yang maju, yang berhasil, yang pandai, yang cerdas, punya roh juara, roh majikan, generasi minyak anggur tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi juara dapat beasiswa dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus. Maka apapun yang dikerjakan, sekolahnya, bahkan pekerjaannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru, berkati ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang beribadah pada-Mu ya Tuhan. Pak Fedro dan keluarga diberkati Tuhan, berkati Pak Tambunan dan keluarga, berkati Tuhan Yesus Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy Rando dan keluarga, Pak Noldi dan keluarga diberkati, Pak Victor dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan, berkati Pak Andre Bu Alin, Tuhan berkati berhasil dalam nama Yesus. Lina dan keluarga diberkati Tuhan, Bu Pingkan dan keluarga diberkati Tuhan, Bu Intan dan keluarga juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih berkat-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak pernah lintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami serahkan 2025 ke dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Kami gak mampu berjalan sendiri. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah penolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, mengucap berkat untuk semua yang melayani pada pagi ini Tuhan. Tim event diberkati, tim Asyir diberkati, soundman operator media, berkati worship team diberkati, Alfredo dan semua teman-teman, yaitu worship team, backup singers, imam musik, Pak Joshua Tono dan semua rekan-rekan diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan, umur panjang, tegap sentosa, bersama keluarga, anak cucu mantu dalam berkat Tuhan, berbahagia. Pendeta Argo Pariaji diberkati penuh kuasa mujizat Tuhan. Pendeta Aristo Pariaji penuh kuasa mujizat Tuhan bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu,
Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat tahun baru. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak getar. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.